Hai semuanya, kali ini saya pengen ngobrol santai tentang sesuatu yang mungkin sering bikin bingung. Asexual versus celibacy. Apa sih bedanya sebenarnya? Saya yakin banyak dari kita yang pernah dengar kata-kata ini, tapi nggak terlalu paham maksudnya apa, atau malah suka tertukar. Nah, saya bakal coba jelasin dengan cara yang gampang dimengerti, supaya kita semua bisa lebih paham dan nggak salah kaprah. Yuk, kita mulai. Pertama, mari kita pikirin dulu kenapa sih kita perlu tahu bedanya antara aseksual dan celibacy. Karena di dunia sekarang ini, pembahasan soal seksualitas dan pilihan hidup itu makin terbuka. Tapi sayangnya, masih banyak stereotip dan salah paham yang bikin orang gampang ngejudge atau malah jadi salah paham tentang apa yang orang lain alami atau pilih. Jadi, mengenal istilah ini dengan tepat itu penting buat kita, supaya bisa lebih toleran dan pengertian. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dasarnya. Aseksual itu adalah istilah untuk orang yang secara alami nggak merasakan ketertarikan seksual kepada orang lain. Jadi, bukan karena mereka nggak mau, tapi emang nggak ada dorongan seksual dari dalam dirinya. Nah, ini berbeda banget dengan celibacy. Celibacy itu lebih ke pilihan hidup atau keputusan sadar buat nggak melakukan aktivitas seksual, biasanya karena alasan agama, filosofi, atau alasan pribadi lain. Jadi celibacy itu pilihan, sementara aseksual itu kondisi atau orientasi. Bayangin kalau kita punya sebuah mobil yang nggak pernah butuh bensin, itu kayak aseksual. Mereka nggak punya rasa lapar untuk seks sama sekali, jadi nggak pernah merasa perlu cari itu. Sedangkan celibacy itu kayak punya mobil yang sebenarnya bisa jalan dengan bensin, tapi pemiliknya memutuskan buat nggak isi bensin dan nggak jalan-jalan. Jadi memang dia bisa, tapi dia memilih untuk nggak pakai. Nah, kalian pernah nggak sih dengar orang yang bilang, saya lagi celibate, tapi ternyata dia masih merasa tertarik sama orang lain? Itu karena celibacy nggak selalu berarti nggak ada ketertarikan seksual, tapi lebih ke menahan diri atau menolak buat terlibat dalam aktivitas seksual. Sedangkan aseksual benar-benar nggak merasakan ketertarikan itu sejak awal. Kalau kita pakai logika sederhana, kita bisa bilang aseksual itu semacam orientasi seksual, kayak heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Jadi ini bagian dari siapa mereka secara alami. Sedangkan celibacy itu kayak aturan main yang dia bikin sendiri untuk hidupnya. Jadi dua hal ini jelas beda, walaupun kadang bisa berpotongan. Tapi ada juga yang bilang, kalau aseksual bisa punya hubungan romantis, tapi tanpa keinginan seksual. Ini agak menarik karena kita selama ini sering nganggap kalau hubungan itu harus melibatkan seks. Padahal nggak juga. Ada banyak cara orang membangun hubungan, misalnya hanya lewat cinta dan kedekatan emosional. Jadi, aseksual bukan berarti nggak bisa cinta, hanya cara dia mengekspresikan cintanya yang beda. Sedangkan celibacy, biasanya orang yang menjalani ini juga bisa punya ketertarikan seksual, tapi dia menahan diri demi tujuan tertentu. Contohnya, banyak orang yang menjalani celibacy karena komitmen agama atau spiritual, atau alasan pribadi yang dalam. Jadi, celibacy itu lebih ke pengendalian diri dan disiplin. Kita juga bisa mikirnya dari sisi kesehatan mental. Kadang orang yang aseksual merasa sedikit terasing karena mayoritas masyarakat menganggap seks itu hal yang normal dan wajib. Mereka mungkin merasa sulit menjelaskan perasaan mereka atau ketidaktertarikan mereka kepada orang lain. Ini bisa bikin mereka merasa salah atau berbeda, padahal sebenarnya itu normal bagi mereka. Sedangkan orang yang memilih celibacy biasanya sudah tahu dan sadar bahwa itu pilihan mereka. Mereka mungkin punya alasan kuat, dan walaupun kadang berat, mereka menjalani itu dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Tapi tentu saja, tantangan juga ada karena godaan atau tekanan sosial yang kadang besar. Satu hal menarik yang pengen saya ajak kalian pikirin adalah, kenapa sih kita sampai perlu mendefinisikan dan memberi label pada sesuatu yang mungkin bersifat personal banget? Jawabannya karena dengan kata-kata dan label itu,
kita jadi bisa komunikasi lebih jelas dan ngerti satu sama lain. Misalnya, kalau kalian bilang ke teman saya aseksual, teman kalian jadi ngerti bahwa kalian gak punya ketertarikan seksual, bukan cuma lagi gak pengen aja. Begitu juga dengan celibacy. Tapi di sisi lain, kita juga harus hati-hati supaya gak terjebak pada stereotip atau pengkotakan yang terlalu kaku. Karena manusia itu unik dan kadang gak bisa masuk kotak-kotak yang sederhana. Ada juga yang merasa dirinya aseksual tapi sesekali punya ketertarikan seksual, atau yang menjalani celibacy tapi kadang tergoda. Itu hal yang wajar karena hidup itu dinamis. Kita juga bisa lihat bagaimana media dan budaya populer kadang membingungkan istilah ini. Misalnya, sering banget aseksual digambarkan sebagai orang yang dingin, gak peduli, atau bahkan antisosial. Padahal itu gak benar. Banyak aseksual yang justru sangat hangat, perhatian, dan bisa punya hubungan dekat. Mereka cuma beda cara dalam merasakan dan mengekspresikan ketertarikan seksual. Sedangkan celibacy sering dikaitkan dengan religiusitas yang sangat ketat atau hidup yang penuh aturan. Padahal celibacy juga bisa dijalani oleh orang yang bukan religius. Misalnya atlet, seniman, atau orang-orang yang sedang fokus pada pengembangan diri dan memang memilih menunda atau tidak melakukan aktivitas seksual. Kalau kalian mikir soal tekanan sosial, tentu saja baik aseksual maupun celibacy menghadapi tantangan tersendiri. Masyarakat yang sangat seksual dan kadang menuntut semua orang untuk aktif secara seksual bisa bikin mereka merasa tertekan atau berbeda. Jadi penting untuk kita lebih terbuka dan menghargai pilihan serta orientasi orang lain. Nah, sekarang coba kita pikir bareng-bareng. Apakah orientasi seksual atau pilihan seperti ini harus selalu dilihat dari sudut pandang normal atau tidak normal? Saya rasa enggak. Karena yang paling penting adalah bagaimana seseorang merasa nyaman dan bahagia dengan dirinya sendiri, tanpa harus memaksakan diri untuk jadi seperti yang diharapkan orang lain. Kalau saya boleh kasih saran, kalau kalian punya teman yang bilang dia aseksual atau sedang menjalani celibacy, jangan langsung menilai atau menghakimi. Tanyakan dengan rasa ingin tahu dan empati supaya kalian bisa lebih ngerti dan support mereka. Karena dukungan sosial itu sangat berpengaruh untuk kesehatan mental seseorang. Begitu juga kalau kalian sendiri merasa kalian mungkin aseksual atau sedang mempertimbangkan celibacy, jangan merasa sendiri. Banyak kok orang yang mengalami hal sama dan banyak komunitas yang bisa membantu kalian untuk saling support. Yang penting adalah jujur pada diri sendiri dan nyaman dengan pilihan yang diambil. Saya juga pengen ingetin bahwa apapun orientasi atau pilihan hidup kalian, itu nggak mengurangi nilai atau kemampuan kalian. Kalian tetap berharga, tetap bisa bahagia, dan tetap bisa punya hubungan yang bermakna. Yang berbeda mungkin hanya cara kalian mengekspresikan diri dan apa yang kalian butuhkan. Kalau di akhir kalian mikir, wah, saya baru tahu banyak tentang aseksual dan celibacy, berarti saya senang banget bisa berbagi dengan kalian. Karena intinya, hidup ini penuh warna, dan semakin kita terbuka dengan perbedaan, semakin kaya pengalaman kita. Mungkin dari sekarang kita bisa lebih mindful saat ngobrol tentang seksualitas atau pilihan hidup orang lain. Jangan buru-buru kasih label negatif atau memaksakan standar. Semua orang berhak punya jalan dan cerita sendiri. Jadi, buat kalian yang lagi denger ini, ingat ya, kenali diri sendiri dulu. Jangan takut buat jadi berbeda, dan selalu buka ruang buat belajar dan mengerti. Karena kadang logika itu gak cukup, kita juga butuh rasa empati dan keberanian untuk melihat dari sudut pandang lain.